Satu, kenapa? Jujur, original, dan kita memang tidak bicara soal uang saja. Karena tujuan minyak putus-putus itu bikin sehat dan sejahtera. Nah bahkan ada ya minyak yang komplosan gitu ada ya? Oh ada, pasti ada. Tapi juga nggak begitu terpengaruh juga dengan penjualan kita ya dia. Ya namanya kalau di Indonesia yang terkenal tuh pasti pengoplos, peng-KW, pengintil, peng itu pentit. Nah misalnya nih ada nggak beli minyak putus-putus terus pingin buat minyak sendiri, nah ya, ambil minyaknya tempel pakai ya sendiri. itu sudah biasa di Indonesia. Tapi kalau begitu kan apa yang terjadi? Dia beli kutus-kutus kan udah kasih duit saya. Di mana dia melawan saya? Duitnya udah ke saya. Dan biarin aja. Rugi sendiri. Dan udah terbukti, udah beberapa distributor juga melakukan hal itu juga sudah nasibnya kasihan sekali. Iya, betul. Jadi distributor yang pertama bikin minyak sendiri, distributor yang kedua bikin minyak sendiri, distributor ketiga bikin minyak sendiri, dan tidak ada satupun minyak itu yang berhasil mendekati, bahkan mendekati bokongnya aja tidak sampai. Nah gitu. Dan bagi saya sebuah kebodohan karena ikut putus-putus itu mandinya bagus, barangnya gampang dijual, sudah terkenal. Tidak ada satupun distributor putus-putus itu yang tidak merasakan bagaimana kesejahteraan yang diberikan putus-putus. Jadi kalau mau meniru dan sebagainya menurut saya lebih baik nyerah aja jadi distributor putus-putus, modalnya sama, duitnya lebih banyak. Supaya bisa didengar sama pemirsa ya dari teman-teman yang lain juga kan kalau dilihat dari basicnya Babe dan orang-orang kudus-kudus itu jauh sekali antara basicnya Babe dan orang kudus-kudus. Jadinya kalau saya lihat itu orang kudus-kudus itu kan memang basicnya itu memang zero sekali deh. Tapi Babe bisa mereka tuh sampai berhasil ya banyak sekali ya. Salah satunya saya sendiri dan bisa menuntun ya. Ya bagaimana ininya tipsnya supaya bisa dibagi juga mungkin dengar sama. Betul. Jadi saya jadi penjual itu dari umur 25 tahun. Saya masuk di Philips itu jadi penjual. Dari situ saya belajar sebetulnya menjual itu apa. Menjual itu adalah mempengaruhi pribadi seseorang untuk yakin kepada kita. Ya. Jadi kita meyakinkan orang lain supaya dia yakin kepada. Jadi yang sebetulnya bukan barang yang kita jual, tapi yang kita jual adalah diri kita. Selama diri kita diterima orang lain, kita akan menjual akan jauh lebih lancar. Nah, saya karena melihat Anda tuh jujur-jujur, polos-polos ya. Polos apa bodoh ya, nggak tahu ya. Ya, polos. Ya, polos ya. Iya. Ya, jadi polos. orang yang polos menceritakan soal putus-putus, apalagi putus-putus itu kan dia sendiri sudah mencoba, pasti orang yakin. Gitu. Kalau orang pintar meyakinkan orang lain, kan bohong, karena dia pintar kan. Nah kalau orang yang polos meyakinkan itu lebih mudah diterima orang. Nah di sini sebetulnya saya justru beruntung dapat orang yang polos. Salah satunya saya. Iya betul. Ya kan, artinya karena Anda untuk menipu tuh ilmunya nggak banyak gitu dan gampang dilihat. Nah begitu kepolosan Anda dan keyakinan Anda kepada produk kutus-kutus, masyarakat tuh yakin. Nah disinilah sebetulnya keuntungan dari punya orang polos tadi ya. Jadi kalau orang pintar, wah pintar ini dihitung ini dulu dapatnya ini ya kayak seperti perusahaan tape itu tadi ya. Ini katanya 1 bulan 100 miliar gitu. Ini orang nih ngomong 100 miliar kok kayak 10 rupiah gitu kan. Tapi di perhitungan memang benar loh, hitungannya betul. Tapi kan dibawakan oleh orang yang pintar.
Jadi orang juga, aduh, tak dulu kan gitu. Nah kalau orang polos kan cuma cerita nih loh, kalau balut kutus-kutus tidurmu nyenyak, kalau dibalut kutus-kutus bayi itu sehat, kalau dibalut kutus-kutus pernafasan kita lega. Kan sederhana sekali. Itu orang lebih yakin. Nah disitulah kemenangan anda ini yang polos tadi, tanda petik polos tadi. Saya tidak mau mendalam masalah pola. Orang lebih yakin, pasar lebih yakin. Karena Anda dari yang gak jelas gitu loh. Siapa Anda? Jadi Anda adalah dari orang-orang yang bersemangat karena berhubungan dengan kutus. Jadi sebetulnya kenapa kutus-kutus itu bisa maju? Karena dari kepolosan kita, dari kejujuran kita, dari apa adanya kita. Kita nggak pernah tutup-tutupan. Harga semua dibuka. Si ini kalau jual segini dapat segini, ini. Semuanya jelas, clear, nggak ada permainan, nggak ada tetek bengek, nggak ada bonus dan sebagainya, karena bonus Anda harus dapatkan sendiri. Nah di sini masyarakat percaya. Yang kedua memang produk kutus-kutus bagus, otomatis kalau orang pakai produk kutus-kutus pasti percaya. Kenapa? Terbukti. Nah, dua faktor ini menjadi satu, akhirnya kutus-kutus menjadi besar. Yang berikutnya adalah bantuan dari media sosial. Karena saya memulai kutus-kutus dari Facebook. Bahkan Facebook belum mikir sebagai punya iklan pada waktu itu. Karena Facebook baru-baru saja muncul ya. Kita donder itu satu hari 30-40 artikel. Lama-lama akhirnya menjadi kebiasaan bahwa orang mendengar kata kutus-kutus. Dan dari situ kita berkembang sampai sekarang. Dan bahkan sekarang ini sudah dibicarakan tingkat puan-puan besar sana lah. Ini barusan saya dihubungi Net TV untuk mau dibikinin acara untuk putus-putus. Saya bilang oke, siap kapan aja. Terus belum lama lagi, Mas tolong nanti bicara di seminar A. Terus datang lagi, Mas tolong bicara di seminar B. Mas masuk di majalah A. Mas masuk di majalah B. Jadi justru mereka yang mencari kita. Kita tidak promo karena kekuatan kita ini merangsang mereka. Kenapa? Jadi kutus-kutus dalam waktu singkat kok bisa besar? Mereka bertanya-tanya. Dan akhirnya otomatis akan menjadi media yang mempopulerkan kita. Ya, seperti yang terakhir ulang tahun BNI, saya menjadi cover story gitu. Ulang tahunnya BNI di bank salah satu besar di Indonesia. Dan saya di situ jadi cover story. Sebelumnya Bank Mandiri, sebelumnya BRI, sebelumnya BCA. Semua bank besar membuat saya cover story. Coba. Iya kan? Biasanya bank dengan untuk satu orang aja. Jadi semua bank memberi waktu kepada kita atau memberikan tempat pada kita untuk menjadi cover story. Ini kayaknya fenomena pertama kali di Indonesia, perusahaan yang dari desa kecil dijadikan cover story di bank. Dan majalah yang paling dipercaya itu adalah majalahnya bank. Karena dia nggak mungkin mengcover storykan seseorang kalau seseorang itu nggak punya duit. Nah, Jelas kalau dia tahu duitnya berapa, yang paling tahu duitnya orang itu sekarang adalah bank. Bahkan negara aja suka nggak tahu, bank pasti tahu gitu. Karena nggak mungkin orang nyimpen tuh nggak dicatat. Ya, jadi kalau bank bilang oke, pasti oke. Kalau bank bilang yes, pasti yes. Apalagi dijadiin cover story, itu Anda bisa tahu kredibilitas kutus-kutus. Terus kedua juga kita diliput oleh Wikipedia. Wikipedia, orang yang ditaruh di Wikipedia itu sudah diseleksi ya. Dan dari situ mereka tahu sebetulnya siapa orang ini karena mereka mengadakan penyelidikan. Nah, saya ditaruh di Wikipedia, saya sendiri surprise, tidak tahu siapa yang naruh. Tapi saya terima kasih, dari situlah kutus-kutus makin berkembang. Jadi mengkombinasi antara diri saya pribadi dan kutus-kutus dan Anda yang polos tadi, jadilah kutus-kutus yang besar ini. Jadi dengan kepolosan ya Pak Mansile Betul. datang dengan kepolosan, Iya, kejujuran dan semangat yang tinggi yang betul. menyebabkan bisa seperti ini. Iya. Ya. Jadi
Jangan takutlah, terutama teman-teman yang baru. Anda nggak perlu belajar yang aneh-aneh, nggak perlu belajar yang cukup dengan tadi polos, jujur, semangat. Nah. Ya, jadi menurut saya cobalah untuk untuk belajar ya bahwa ini ini adalah proses ini dijalani dengan kejujuran, kepolosan dan semangat. Di masa pandemi ini harus tetap semangat ya. Benar. Justru saat pandemi ini orang butuh kutus. Karena satu-satunya yang dipercayakan cuma vaksin. Iya. Nah, kredo kita vaksin harus, kutus wajib. Sudah setiap hari diputar di radio. Oke, lagu apa lagi nih? Ayo kita Lagu mainkan. berikutnya Lost Without Your Love. Oke, tetap dari The Bread.